Perkenalkan, nama saya Mario Laurentius Ragul Solang dengan NIM 11S25055. Di sini saya akan menjelaskan uh, tentang praktikum dari Dynamic Memory Allocation, di mana di sini terdapat beberapa latihan dan tugas yang akan saya jelaskan. Jadi pada latihan 1 ini adalah program yang dibuat untuk memahami konsep dasar sebagai dari alokasi memori dinamis, di mana ini menggunakan fungsi malloc dan free. Jadi programnya ini meminta kita untuk memasukkan jumlah data yang ingin disimpan. Kemudian dia akan memesan memori sebesar jumlah tersebut menggunakan malloc. Jadi maksud dari kode ini itu adalah agar ukuran array tidak perlu ditentukan di awal statis. Jadi melainkan bisa menyesuaikan input pengguna saat program berjalan. Setelah memori itu berhasil dialokasikan, program mengisi array dengan nilai tertentu dan menampilkannya. Jadi kode penting yang perlu diperhatikan adalah penggunaan malloc bagian malloc jumlah data dikali dengan size of integer. Jadi untuk mengalokasikan memori sesuai kebutuhan serta pengecek if array dinamis sama dengan null, dimana ini untuk memastikan alokasi berhasil. Jadi selain itu ada fungsi free array dinamis. Jadi ini digunakan untuk membebaskan memori setelah selesai digunakan agar tidak terjadi kebocoran memori. Di sini saya akan merun untuk program latihan 1. Di sini kita akan diminta jumlah data yang ingin kita simpan. Misalnya kita akan simpan sebanyak 2. Maka nanti data ke 0 itu harus 10, data ke 1 itu 20. Tapi kalau kita masukin data jumlah yang ingin disimpan itu 3, maka data yang kedua itu maka akan dimunculkan sebanyak yaitu 30. Dimana di sini adalah kenapa dia itu ditambah 10 jaraknya dari antara datanya ini masing-masing. Jadi selanjutnya data ketiga itu maka dia akan dibuat 30 karena di sini ditulis i ditambah 1 atau input itu ditambah 1 lalu dikali 10. Makanya hasilnya nanti bakal berbeda 10 jaraknya. Lalu untuk latihan kedua, di mana di sini adalah program yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ukuran memori yang telah dialokasikan dapat diubah menggunakan realloc. Awalnya memori ini dialokasikan untuk 2 elemen integer menggunakan malloc, kemudian diperbesar menjadi 4 elemen dengan realloc. Maksud dari kode ini itu untuk memberikan fleksibilitas ketika jumlah data berubah selama program berjalan. Fungsi penting yang digunakan adalah realloc, array, lalu ukuran baru, yang dapat memperbesar atau memperkecil memori tanpa harus membuat array baru dari awal. Jadi program ini juga tetap melakukan pengecekan terhadap hasil realloc untuk memastikan dia ini tidak gagal. Setelah data ini ditambahkan dan ditampilkan, memori dibebaskan menggunakan free array. Di sini saya akan coba lagi menjalankan untuk code program latihan yang kedua. Nah, jadi di sini setelah kita menjalankan code-nya, maka dibuat sebelum realloc. Jadi ini kan di print ya sebelum realloc. Nanti dia akan ngeprint array 0 yang inputan yang kita buat. Jadi array 0-nya itu sama dengan 10 kayak yang di latihan 1, dimana di sini kan array yang pertama itu kan 10. Jadi lalu setelah array 1 itu dia atau data ke 1 itu 20. Jadi sesuai dengan latihan 1 dari inputan ini. Maka nanti setelah di realloc atau di alokasinya, array 0 itu sama dengan 10, array 1 itu sama 20, array 2 itu sama 30, array 3 itu sama dengan 40. Lalu untuk kode program latihan ketiga, di mana latihan ini menjelaskan bagaimana membuat array 2 dimensi matriks secara dinamis menggunakan pointer to pointer atau integer yang dimana itu bintangnya itu 2 kali, yang dimana maksud dari kode ini itu untuk memungkinkan pembuatan matriks dengan ukuran yang fleksibel. Dia tidak terbatas pada ukuran tetap seperti array statis.
Prosesnya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu mengalokasikan memori untuk baris terlebih dahulu menggunakan malloc size of integer dikali jumlah baris. Ya, jadi kemudian dia ini mengalokasikan memori untuk kolom pada setiap baris. Kode penting yang perlu kita perhatikan ini itu ada di penggunaan pointer ganda atau itu integer matrix. Integer matrix ya, serta proses pembebasan yaitu free matrix. Jadi untuk setiap baris selalu free matrix ini untuk pointer utama. Saya akan coba merun latihan code untuk yang ketiga ini, latihan ketiga. Dimana di sini akan memunculkan matriks 2 dikali 3 sesuai dari yang kita buat di sini atau const short integer dimension. Jadi ini barisnya itu sebanyak 2, lalu kolom itu 3. Dimana masing-masing yang dibuat matriks ini itu 1. Dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dari integer counter 1. For integer i sama dengan 0, i itu dimension 1, jadi ini melakukan perulangan. Jadi setiap kali kita masukin inputannya itu, maka dia akan menambah angka yang akan dimasukkan ke matriks selanjutnya, baris dan kolom yang selanjutnya. Lalu tugas yang pertama di sini saya akan menjelaskan. Jadi pada tugas ini atau tugas inventaris barang, tadi ada salah. Jadi pada tugas ini, program ini dibuat untuk mengelola data barang menggunakan struktur atau struct yang dialokasikan secara dinamis. Jadi maksud dari kode ini adalah untuk menggabungkan konsep struct dan dynamic memory agar dapat menangani data yang jumlahnya tidak diketahui sebelumnya. Jadi program ini meminta jumlah barang, kemudian menggunakan malloc untuk membuat array of struct sesuai jumlah tersebut. Setiap struct ini berisi ID barang, nama barang, dan harga. Jadi kode yang kita harus penting diperlukan itu ya ialah struct barang tipe ya struct barang ini, yaitu terus integer ID barang, karakter nama barang, dan float harga. Jadi saya akan mencoba merun lagi tugas yang pertama. Nah, di sini kita akan diminta berapa banyak jenis barang yang ingin diinput. Misal kita masukin 2 saja. Nah, nanti di sini kita akan dibuat data barang 1, yaitu ID barang. Jadi kita disuruh memasukin ID barangnya. Misal kita buat 1, lalu nama barangnya misalnya sendok, dan harganya 2000. Lalu data barang kedua yaitu 2, lalu mintanya garpu contohnya, dan harganya juga sama 2000. Nah, nanti di sini akan output data inventaris barang, yaitu ID, nama, dan harga, dimana yang ini merupakan inputan yang kita masukkan. Nah, lalu untuk tugas yang terakhir, dimana di sini adalah tugas untuk manipulasi matriks berukuran n kali m. Jadi pada tugas ini program membuat matriks dengan ukuran yang ditentukan oleh pengguna, yaitu n baris dan m kolom. Ya, pada dasarnya ini sama dengan latihan ketiga, dimana tapi bedanya kita di sini bisa memasukkan inputan yang kita masuk di terminal. Saya akan coba merun untuk tugas yang kedua. Di sini kita akan diminta jumlah baris atau n, dimana n itu double, jadi itu bilangan dia hampir sama kayak bilangan float. Misal jumlah barisnya itu 2, kolomnya itu 2. Jadi dia di sini akan masukkan elemen matriks. 00 ini itu adalah matriks kolom 1 baris 1. Misal kita buat 1, lalu 01 ini adalah kolom 1 baris 1 kolom 2 gitu, dan seterusnya. Nanti dia akan masukkan 1, 2, 3, 4. Secara sederhana ini sama dengan latihan ketiga. Bedanya kita di sini bisa memasukkan inputannya lewat terminal. Sekian dari penjelasan saya tentang dynamic memory allocation. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang memahami. Sekian dan terima kasih.